Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 2290 sedikit fantasi. Chu yang berusia 1000 tahun, Yun Feng. Ye Chen menarik payudaranya, seluruh tubuhnya gemetar, dan gemetar lagi seperti yang dikatakan gadis-gadis itu, tidak ada seorang pun di Dacu, atau bahkan di surga, yang lebih tebal darinya, berkulit tebal. Jika Anda tidak membantai beberapa kaisar, saya sangat menyesal untuk leluhur tua. Kalau dipikir-pikir, itu bukan salahnya. Dalam siklus reinkarnasi, tidak ada yang berbicara, tidak ada yang mengobrol, dan tidak ada yang bisa melihatnya. Setelah tinggal selama hampir 1000 tahun, waktu yang begitu lama, sungguh menyebalkan bagi siapapun untuk menganggur. Saat itu malam, dan dia berlari ke kolam peri Yun Feng lagi. Xianqi adalah tempat yang bagus, dengan bunga, tanaman, dan air. Setiap kali malam sepi, orang selalu datang ke sini untuk mandi. Yang tidak memakai pakaian sangat menarik. Ketika dia tiba, Lin Sihua sedang memercikkan air dengan nyaman. Tuan muda Ye yang cerdas, dengan mata terbelalak, membakar gambar-gambar itu satu demi satu ke matanya, dan meluangkan waktu untuk mengukirnya menjadi edisi kolektor yang hanya akan dia baca sendiri. Melihat pemandangan ini, Kaisar Dunia Bawah menghela nafas dan lidah keluh. Bukan hanya dia, pandangan hidup di Huang juga telah ditumbangkan, jadi dia pasti istrimu. Perhatikan baik-baik di rumah. Masih perlu mengintip. Kenapa kamu begitu baik? Mengapa kedua makhluk tertinggi tidak memahami kesenangan Ye Chen? Berbicara tentang kesenangan, itu tidak terlalu akurat, semuanya menganggur. Jika Anda hanya melemparkan seseorang ke dalam reinkarnasi, Anda akan melakukan sesuatu yang tidak tahu malu. Kru Dong Huang terlalu baik hati, masih menonton film aksi cinta di tengah malam. Pilihan seperti Ye Chen, begitu juga dia. Dalam beberapa hari berikutnya, Tuan Muda Ye melakukan ini sepanjang waktu, dan dia tidak berhenti selama sehari. Setelah beberapa hari, di bawah pengukurannya yang tepat, dia menyadari bahwa arti Ye Ling memanggil Jining Suang Jiuniang di masa lalu benar-benar diurutkan menurut dada dan lingkarnya. Chu Xuan dan Chu Ling diikat untuk tempat pertama, Liu Ruyan peringkat kedua, dan Jining Suang peringkat kedua ke-9, ini telah dipelajari. Ini adalah bakat, jenis yang langka dalam 10.000 tahun. Untuk perilaku Ye Chen, dua makhluk tertinggi memberikan penilaian mereka bersama. Sebagian besar kebiasaan masyarakat Dacu juga dikembangkan dengan cara ini. Jika Anda memilih satu secara acak, mereka sangat energik. Di mana ada orang, akan ada yang mengintip, dan akan ada produk khusus legenda Zong Dacu. Ini juga merupakan era ketika edisi kolektor terbang kemana-mana, tak tahu malu. Di puncak Yunfei, kaisar yang cerdas keluar menyeka mimisannya lagi, itu sangat sulit baginya, dia mekar penuh energi dan darah, tetapi dia dihukum oleh para dewa dan menunda banyak hal baik. Tuan Muda Ye hidup akan lebih bergizi. Di puncak Jadegel Peak, dia duduk lagi, mengagumi edisi langka itu. Adapun hal-hal dari zaman aslinya, dia tidak tahu. Jika dia tahu, dia akan menjadi pembunuh, dan dia tidak akan membosankan seperti sekarang. Pada hari kerja, ketika dia mendengar kata Hong Huang, dia benci itu, apalagi Hong Huang datang ke dunia, cuma memprovokasi. Omong kosong adalah omong kosong, tetapi kita masih harus melakukan bisnis. Chu yang berusia 1000 tahun ini semakin mendekati era aslinya, dia yang mengetahui sejarah sebelumnya tahu bahwa malapetaka berikutnya akan disebabkan oleh asal mula iblis, dan kemudian Kaisar Zun tua yang akan menanggapi malapetaka dan surga, termasuk Dacu. Di dalam, mereka akan jatuh satu per satu. Di tengah malam, dia meninggalkan Dacu dan melarikan diri ke dalam lubang hitam. Kemunculan kembali, sudah menjadi domain api. Dia datang ke sini untuk menunggu yang lain. Menurut lintasan sejarah, tubuh ke-9 dan tubuh suci wanitanya akan datang ke domain api beberapa tahun kemudian, yaitu, di sini, dia akan bertemu dengan iblis yang lumpuh dan iblis yang lumpuh. Dia ingin untuk melihat mengapa wali perempuan melepaskan Raja Iblis yang lumpuh, dan juga ingin melihat apakah kesadaran ilahi yang ditinggalkannya di berbagai wilayah telah dihapus oleh wali perempuan. Lagi pula, dia masih memiliki sedikit fantasi tentang santo wanita itu. Alasan mengapa saya tidak percaya adalah karena saya ingin melihat apa yang terjadi sehingga saya bisa menyerah. Dalam reinkarnasi, cincin sejarah tahunan bergulir.
Beberapa tahun kemudian, dunia ke-9 dan tubuh suci datang, dan bersama mereka, ada juga dua Raja Iblis, Iblis Surgawi, dan dua telur Iblis Surgawi, seperti dalam ingatannya, dengan sifat Iblis yang sangat besar. Itu masih gunung-gunung itu, Raja Iblis Palu Pengeboman ke-9. Tidak ada sedikit penyimpangan dalam adegan sejarah, dunia ke-9 mendengarkan kata-kata santo wanita dan pergi mengejar Raja Iblis, dan gunung yang hancur hanya meninggalkan Raja Iblis dan santo wanita, seperti yang dia harapkan namun, tubuh suci wanita tidak membunuh Raja Iblis, tetapi membiarkannya pergi dan memberinya slip giok, rahasia di dalamnya yang tidak dia ketahui. Setelah itu, Ye Chen mengikuti sepanjang jalan. Dia melihat tubuh suci wanita dengan matanya sendiri, dan menghapus kesadarannya. Setiap kali dia meninggalkan sepotong kesadaran spiritual, tubuh suci wanita akan menghapus satu, dan dia melakukannya dengan diam-diam. Tidak heran jika si Ken tidak bisa temukan dia, karena ada tubuh suci wanita yang sedang bekerja, jadi tidak heran dia bisa ditemukan, seperti petak umpet, merindukannya berkali-kali. Anda adalah tubuh suci kuno, mengapa demikian? Dia telah bereinkarnasi selama hampir 1000 tahun, dan keraguan ini telah mengganggunya selama hampir 1000 tahun. Seorang suci wanita yang sangat dekat dengan Dacheng sebenarnya membantu iblis. Pukulan ini baginya lebih mengerikan daripada cara kaisar untuk keabadian. Juga ditumbangkan karena dia. Sekarang dia mengetahuinya, dia tidak lagi berjuang, dan langsung pergi ke alam spiritual. Dia telah menunggu selama hampir 1000 tahun, hanya menunggu periode waktu ini, ingin memasuki pilar Optimus untuk melihat apa yang terjadi dalam ingatan kosong itu, yang membantai Kaisar Iblis Surgawi, yang menghancurkan pilar Optimus, dan mengapa dia jatuh ke dalam reinkarnasi lagi. Kenangan setelah datang ke Ling Yu cukup jelas. Sejarah yang mapan masih tidak akan menyimpang darinya, orang-orang di alam spiritual berubah menjadi Iblis Surgawi, saling membunuh, darah menodai dunia, meratap di mana-mana. Setelah pembunuhan Raja Dewa, si Ken dan Sheng Zun menyelamatkan lapangan, Optimus Pilar turun, dan Iblis Lumpuh kemunculan kembali Raja, manifestasi dari Santo Wanita. Ini semua logis. Pada saat tertentu, matanya seperti obor, dan dia mengikuti dunia ke-9 ke Pilar Optimus bersama-sama. Dia melihat iblis yang kacau, sepasang murid raksasa, dan berubah menjadi sosok seperti iblis. Itu adalah seorang kaisar. Kamu mengetahuinya saat pertama kali melihatnya. Namun, saat dia hendak mengungkapkan jawabannya, dia kesurupan sesaat. Pada waktu yang ditentukan itu, dunia di Menpilar tiba-tiba menjadi kacau, orang-orang tidak dapat dilihat dengan jelas, dan jalan ke depan tidak dapat dilihat. Setelah mengalami trans, Pilar Optimus telah runtuh. Sama seperti sebelumnya, itu masih kosong. Perbedaannya adalah setelah ingatannya kosong kali ini, jejak reinkarnasi ke-9 muncul dan bergabung ke dalam tubuhnya, terjalin dengan 7 jejak lainnya. Dengan baik. Dengan mendengus teredam, dia terhuyung selangkah dan hampir jatuh. Jejak reinkarnasi ke-9 menyatu, dan kekuatan reinkarnasi begitu sombong hingga hampir menelan pikirannya, Yuan Shen juga hampir pingsan. Dalam kabut, dia sepertinya melihat sosok lain dari belakang, perubahan dan zaman kuno. Dia tahu bahwa sosok punggung kuno itu adalah kehidupan pertamanya, tetapi dia kehabisan penglihatannya, tetapi yang dia lihat masih merupakan sosok punggung, dia tidak memiliki ingatan atau kesan tentang kehidupan pertama, ingat saja kekacauan itu. Pada titik tertentu, dia menstabilkan postur tubuhnya dan wajahnya sangat pucat. Apa yang terjadi selama itu? Siapa lagi yang menghapus ingatan itu? Dia terengah-engah, dengan ekspresi menyakitkan di wajahnya. Kali ini dia datang untuk memecahkan misteri itu, tetapi setelah membacanya, dia tidak hanya tidak melihat kebenaran hari itu, tetapi dia menjadi lebih bingung, seolah-olah ada kekuatan misterius dalam kegelapan, sengaja menutupi pemandangan itu. Masih dalam reinkarnasi, dia melirik dirinya sendiri dan tidak kembali ke era aslinya. Kamu Chen. Sebelum dia bisa berpikir terlalu banyak, dia mendengar panggilan yang menusuk hati. Tanpa sadar, dia mendongak. Ketika Anda melihatnya, Anda dapat melihat gambaran tragis, masih dalam siklus reinkarnasi, Anda dapat melihat sejarah setelah runtuhnya pilar ajaib, orang yang mengubah iblis telah kembali normal, ada sinar cahaya di dunia gelap, dan ada juga sentuhan kesedihan, tangisan keras, bergema di seluruh alam spiritual. Ketika dia melihat Chu Xuan, Chu Ling dan yang lainnya, dia menangis seperti air mata. Baru sekarang dia menyadari bahwa di era aslinya, semua orang mengira dia dikuburkan, tetapi sebenarnya dia tidak mati, tetapi bingung dan jatuh ke dalam reinkarnasi. Masalahnya adalah, dia sangat dekat dengan era aslinya, dan telah bergabung ke dalam 8 reinkarnasi besar, tetapi dia masih tidak bisa kembali, dan dia bahkan tidak tahu bagaimana cara kembali.
Episode 2291 Reinkarnasi. Millennium Great Chu, Ling Yu. Ye Chen berdiri diam, alisnya berkerut, dan cahaya di matanya berfluktuasi. Dia tidak yakin berapa tahun telah berlalu sejak dia memasuki reinkarnasi, mungkin 3-5 hari, mungkin 3-5 tahun, atau bahkan lebih lama. Berabad-abad dan ribuan tahun juga mungkin. Mungkin, surga di era aslinya tidak lagi mengingat Ye Chen, tubuh suci. Di mata dunia, dia sudah mati, dan istri-istrinya menangis begitu memilukan, belum lagi menonton dengan mata kepala sendiri, tetapi mendengarkannya saja sudah membuat hati mereka sakit. Tiba-tiba, dunia tempat dia tinggal mengalami perubahan yang aneh. Alasan mengapa dikatakan aneh adalah karena domain spiritual, tidak peduli sungai besar, gunung dan sungai, atau biksu dan manusia, atau bahkan semua yang ada di dunia, menghilang sedikit demi sedikit dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Berubah menjadi kekacauan, bahkan ada ratapan dan ratapan, suara itu juga tenggelam oleh kekacauan itu. Dengan kata lain, dia sekarang dalam keadaan kacau. Dia tidak terkejut dengan ini. Reinkarnasi telah datang ke era ini, dan telah mencapai akhirnya. Era selanjutnya tidak ada tanpa dia. Baginya, era tanpa dia tidak dianggap sejarah. Karena tidak dianggap sejarah, peristiwa selanjutnya, dia tidak bisa melihatnya. Dia mengerti bahwa kekacauan yang dia alami saat ini adalah akhir dari reinkarnasinya. Dia juga mengerti bahwa hanya ada penghalang antara dia dan era aslinya. Jika dia ingin keluar dari reinkarnasi ini, dia harus menghancurkan penghalang itu, dan penghalang itu adalah yang disebut reinkarnasi. Setelah mengetahuinya, dia segera duduk bersila dalam kekacauan. Karena reinkarnasi adalah penghalang, reinkarnasi perlu dipahami. Hanya dengan memahami hukum reinkarnasi secara menyeluruh barulah ada harapan untuk keluar. Jangka waktu ini mungkin sangat lama, dan semuanya bergantung pada keberuntungan. Dalam kekacauan, keadaan pikirannya kosong, seperti seorang biksu tua yang duduk bermeditasi, dengan harta karun yang khusyuk. Dengan gemetar tubuh sucinya, 8 jejak reinkarnasi keluar bersama-sama, menyinari cahaya peri misterius, mengatur diri mereka sendiri, dan mengelilingi tubuhnya, terkadang cepat dan terkadang lambat, terkadang padat, dan terkadang ilusi, lapis demi lapis halo tak terlihat, menyebar tanpa batas ke segala arah. Melalui tanda reinkarnasi, dia dapat dengan jelas melihat 8 reinkarnasi. Itu bukan ingatan, tetapi tampaknya telah jatuh ke dalamnya, berempati dengannya, mengalami perubahan waktu, reinkarnasi seumur hidup. Apakah itu 30 tahun atau 60 tahun, cincin sejarah tidak akan berhenti karena dia, setiap langkah tubuh reinkarnasinya adalah jejak reinkarnasi, dan pertemuan satu demi satu adalah reinkarnasinya. Dalam kekacauan itu, awan yang kacau itu berkabut, tanpa suara sedikit pun, seperti lubang hitam di angkasa, bedanya lubang hitam itu tidak ada cahayanya, tapi di sini masih ada sedikit cahaya. Saya tidak tahu kapan, saya hanya mendengar gerakan aneh. Itu adalah suara surga, diturunkan dari Ye Chen. Hari ini dia menjadi semakin luar biasa, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan cahaya surgawi, kandangnya berada di bawah pancaran para dewa, jalannya terungkap, terjalin dengan kekuatan reinkarnasi, terjalin di sekujur tubuhnya, dan ada banyak ilusi. Anda dapat melihat naga hijau berputar-putar, burung phoenix meringkik, ada juga harimau putih yang mengaum, Xuanwu membuka jalan, penampilan luar Tao. Dari awal kekacauan hingga perkembangbiakan segala sesuatu, evolusi ekstrim. Pemandangan ini berlangsung selama 10 musim semi dan musim gugur. Pada tahun ke-11, 8 jejak reinkarnasi yang mengelilinginya bergetar lagi, dan kecepatannya berubah dari lambat menjadi cepat, begitu cepat hingga berubah menjadi lingkaran cahaya. Ketika kecepatan mencapai titik kritis tertentu, dia menghilang dengan suara mendesing. Ketika dia muncul kembali, itu sudah menjadi gunung dan sungai yang besar. Setelah 10 tahun, dia membuka matanya untuk pertama kalinya dan mengenali siapa itu, Dachu. Bicara tentang itu, dia berdiri, menatap dunia, sudut mulutnya berkedut. Ini benar Great Chu, tapi ini adalah Great Chu Millennium. Artinya, dia tidak meninggalkan siklus reinkarnasi, dan berlari kembali ke siklus reinkarnasi dari akhir siklus, dan dia harus menjalani siklus reinkarnasi lagi, dan periode waktunya akan sangat panjang. Dia pergi ke Heng Yue dan mengidentifikasinya. Itu adalah puncak dari gadis giok di generasi ke-7. Dan dia berpikir keras. Stasiun ini berlangsung selama 3 hari, dan ada cahaya pencerahan di matanya,
itu pasti kekuatan dari 8 jejak samsara, seperti susunan teleportasi, yang membawanya dari ujung samsara ke dunia ketujuh. Oleh karena itu, dia mungkin dapat menggunakan jejak reinkarnasi untuk mengirimkan reinkarnasi. Kebenaran adalah kebenaran ini, tetapi dia membutuhkan arahan. Sekali lagi, dia duduk bersila, menyentuh 8 tanda reinkarnasi lagi. Sama seperti sebelumnya, 8 jejak samsara mengatur diri mereka sendiri dan berputar di sekelilingnya. Kecepatannya berubah dari lambat menjadi cepat, dan ketika mencapai titik kritis tertentu, lingkaran cahaya terbentuk. Suara mendesing. Ye Chen menghilang lagi, dan setelah beberapa saat, dia terwujud lagi. Itu masih Millennium Great Chu, era generasi ke-6. Datang lagi. Ye Chen memarahi dengan lembut, dan 8 jalur reinkarnasi berputar, menghilang dan terwujud lagi. Ini masih Millennium Chu, era generasi ke-5. Melanjutkan. Ye Chen diam-diam mengutuk, rotasi ketiga, menghilang dalam siklus reinkarnasi, dan muncul kembali dari siklus reinkarnasi. Memenuhi ekspektasi, ini adalah era Millennium Chu, generasi keempat. Ye Chen tidak berdiri diam pada satu langkah, dan hampir jatuh Laosu keluar dari reinkarnasi, jadi semakin dia meninggal, semakin dia kembali, dari ketujuh ke keenam. Dari keenam, ke kelima dan kemudian dari dunia kelima. Ke dunia keempat, jika diteruskan seperti ini, dapatkah diteruskan kembali ke kehidupan kedua? Fakta telah membuktikan bahwa dia benar-benar kembali ke dunia kedua. Di era ini, tubuh kedua baru saja naik tahta, dan membunuh sembarangan, darah menodai istana. Melihat kehidupan kedua, yang semakin kuat, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk menyentuh dagunya, berpikir dalam hati, jika dia meneruskannya lagi, apakah dia akan mencapai kehidupan pertama? Berpikir seperti ini di dalam hatinya, dia secara sadar bereinkarnasi. Lalu, terdengar teriakan, dan pihak yang mendominasi bocor. Jeritan seperti itu, dengan roh bajingan, Ye Chen benar-benar kembali ke kehidupan pertama, tetapi hanya sesaat, dia diguncang oleh kekuatan misterius dan kuat, dia bahkan aku tidak melihat satu orang pun, aku hanya terasa hitam di depan mataku. Ketika dia bangun, dia masih berada di era kedua. Keadaannya sangat buruk, tampaknya dia telah menderita reaksi reinkarnasi, tubuhnya berlumuran darah, bahkan jiwanya terluka parah, dan dia diambang kehancuran, yang sangat menakutkan. Untuk pertama kalinya, dia jujur, duduk bersila, dan mencoba yang terbaik untuk menekan serangan balasan. Dia baru saja bangun pada hari ke-9, menggosok kepalanya yang pusing, dan dia masih memiliki beberapa ketakutan. Betapa kuatnya kehidupan pertamanya, bahkan dia tidak memenuhi syarat untuk mengintipnya, tetapi siapapun yang menyentuh kehidupan pertama akan mendapat masalah. Sebuah berkah untuk hidup sekarang. Meskipun dia bingung, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya dan memulai reinkarnasi. Kali ini sedikit berbeda dari yang sebelumnya, dia berpindah dari dunia kedua ke dunia ketiga. Dari dunia ketiga ke dunia keempat, dan kemudian, dunia kelima. Dunia ke-8. Dalam kehidupan ke-9, dia menstabilkan tubuhnya dan sangat yakin bahwa dia akan dapat bereinkarnasi di lain waktu. Urutannya telah diatur. Jika dia tidak bereinkarnasi, itu tidak masuk akal. Namun, ketika dia muncul kembali setelah reinkarnasi, dorongan untuk memarahi ibunya muncul secara spontan, tetapi dia tetap tidak keluar dari reinkarnasi, tidak hanya tidak keluar, tetapi kembali ke kehidupan kelima. Untuk masalah ini, semua orang ingin memarahi ibunya, dan urutan pengaturannya, kamu sangat tidak masuk akal. Setelah dunia ke-8 adalah dunia ke-9, setelah dunia ke-9, biarkan aku keluar. Itu dikirim kembali ke dunia kelima, operasi macam apa ini, dan apakah ada trik? Tuan Muda Ye tidak percaya pada kejahatan, jadi dia mencoba yang terbaik untuk mengutak-atik reinkarnasi. Mengotak-atik ini benar-benar melanggar hukum. Susunan teleportasi reinkarnasi sangat mudah digunakan. Itu diteruskan bolak-balik dalam reinkarnasi. Bukan untuk kehidupan pertama, saya akan masuk 2 atau 3 kali sesekali, dan kemudian keluar, tidak melihat apapun, dan terluka di mana-mana. Pelajaran menyakitkan membuktikan betapa pentingnya memiliki arah. Jika Anda mencari arah untuk berteleportasi, Anda tidak perlu terbentur seperti ayam tanpa kepala. Kamu menatap, aku akan istirahat sebentar. Underworld Emperor menggosok matanya, melihat Ye Chen berlarian, dan mata Kaisar tidak bisa menahannya lagi, dan matanya menyilaukan. Bahkan dia seperti ini, belum lagi Kaisar, mata emas cerahnya sudah merah, dan jika dia mengintip reinkarnasi,
Kaisar akan mendapat serangan balik, apalagi dia. Apakah benar-benar perlu untuk bergabung menjadi reinkarnasi pertama untuk keluar? Di Huang bertanya. Ini bukan masalah kehidupan pertamanya, itu karena dia tidak cukup mengerti tentang hukum reinkarnasi. Kaisar dunia bawah masih menggosok matanya, jika dia bisa memahami reinkarnasi sepenuhnya, mengapa begitu sulit? Dia hanya orang bijak yang hebat. Terlalu keras. Selain itu, tidak ada cara lain. Episode 2292 Tanda Cinta. Millennium Great Chu, generasi ketiga. Ye Chen sedang duduk di sebuah bukit kecil, dengan kaki bersilang, memegang pipa, mengepulkannya, dikelilingi oleh asap, dia sepertinya sedang membudidayakan peri, ekspresinya seperti seteguk darah tua yang telah diseduh untuk alama, juga terkandung dalam rongga. Dia tidak lari samsara lagi, bukan karena dia tidak bisa lari lagi, itu karena dia lelah. Lelah, bisakah kamu tidak lelah? Dalam siklus reinkarnasi, tidak kurang dari ratusan putaran, dan mereka yang terkena serangan balik setiap 3 hari, dan mereka yang terluka parah sesekali, siapa yang bisa menanggungnya? Kadang-kadang, Tuan Muda Ye akan berpikir bahwa itu mungkin karena dia melakukan terlalu banyak kejahatan dan melakukan terlalu banyak hal yang tidak tahu malu di kehidupan sebelumnya, jadi dia dipermainkan oleh reinkarnasi dan terjebak selama hampir 1000 tahun. Bukan hanya dia, bahkan Underworld Emperor dan Di Huang berpikir demikian. Kedua makhluk tertinggi ini melihat Ye Dasao dari awal hingga akhir, menyaksikan Ye Dasao dengan matanya sendiri, berputar-putar di samsara, belum lagi pengalaman fisik, hanya menonton saja, sungguh melelahkan. Pada malam yang gelap dan berangin, Ye Chen akhirnya selesai merokok. Saya ingin pulang ke rumah. Mencerminkan cahaya bulan yang redup, Kaisar ke-10 dari Dacu berdiri lagi. Ikuti siklus reinkarnasi, tidak ada orang lain di malam hari. Ketika dia muncul, itu bukan lagi kehidupan ketiga, tetapi kehidupan ke-9 dari 6 reinkarnasi. Ini adalah negara manusia. Saat itu, dia dalam keadaan linglung, berbaring diam di tempat tidur. Ada seorang wanita yang memainkan piano untuknya dan berdiri di samping tempat tidurnya, menatapnya dan cekikikan. Itu adalah Liu Ruyan, putri kerajaan Nanzhao dan kaisar ke-11 Dacu. Di malam yang gelap, dia menggunakan tubuh fana untuk memblokir pukulan kepunahan untuknya. Gambar berdarah berkumpul menjadi kenangan abadi malam itu. Ribuan tahun kemudian, Anda masih ingat bahwa ada seorang wanita bernama Liu Ruyan. Kata-kata pedih, berlama-lama dulu dan sekarang. Mata Ye Chen sudah penuh dengan air mata. Dalam siklus reinkarnasi, dia sekali lagi meneteskan air mata kesusahan. Meskipun dia tahu sejarahnya dan telah melihat pemandangan ini lebih dari sekali, dia masih tidak bisa menyembunyikan rasa sakitnya. Apa yang dia berutang dia bukanlah takdir, dan kisah cinta kuno. Wanita bernama Liu Ruyan itu tidak akan pernah dilupakan. Angin bertiup, dan 8 jejak reinkarnasi semuanya ditampilkan. Kali ini, reinkarnasi berjalan dengan sendirinya, menyebabkan dia tiba-tiba menghilang. Masih dunia ke-9. Di Beihu yang kacau, di punggung King Luan, ada seorang wanita duduk tanpa daya di atasnya, wajahnya pucat dan tidak berdarah, ekspresinya sedih dan cantik, dan ada kabut air di matanya. Itu adalah Lin Sihua, yang melakukan cara pencerahan kaisar, memanggil Raja Falun, dan membuat kontrak hidup dan mati hanya untuk menyelamatkan kakak laki-lakinya. Akar cinta ditanam pada malam tertentu di gunung belakang Heng Yue. Sebuah tangan besar yang hangat menariknya kembali dari neraka ke dunia. Senang sekali mati di pelukan Ye Chen. Seorang adik perempuan junior yang berperilaku baik, bahkan sampai mati, dengan erat mencengkeram pakaian kakak laki-lakinya, ingin bertemu lagi di reinkarnasi berikutnya, dan berharap di reinkarnasi berikutnya, dia cukup beruntung untuk menjadi milik Ye Chen. Istri. Air mata Ye Chen menggenang di matanya. Pemandangan ini telah terukir di jiwa selama ratusan tahun, dan akan dikenang selamanya. Siklus reinkarnasi berputar, dia menghilang dan bermanifestasi. Namun, pemandangan itu tampaknya tidak banyak berubah. Itu masih invasi iblis surgawi. Langit gelap dan langit bergemuruh. Di tembok kota Nanchu yang berdarah, seorang wanita dengan rambut putih dan salju terkubur di antara ribuan bunga, senyum lembut. Itu adalah Biyu, yang memberikan penguburan surgawi dengan ribuan bunga, menyeret iblis itu, dan pergi ke Huangkuan bersama. Akhirat, selamat tinggal. Ini adalah kalimat terakhir yang dikatakan Biyou kepadanya dalam reinkarnasi terakhir Putri Kaisar Pedang juga pernah bangga, seperti peri di langit,
yang tidak memakan kembang api dunia, tidak memprovokasi debu dunia fana, tetapi untuk seseorang bernama Ye Chen, mengungkapkan kecantikannya yang memikat. Disertai dengan air mata, reinkarnasi berputar hingga ekstrim, dan dia menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia melihat noda darah, mewarnai Gaotian menjadi merah. Dua wanita cantik, seperti dua bunga layu, kehilangan masa mudanya seumur hidup. Itu adalah Sangguan Yuer dan Sangguan Hanyu. Di zaman kuno tertentu, salah satunya adalah Santo Alkimia Ye Chen, dan yang lainnya adalah Dewa Pembunuh Qin Yu. Mereka berdiri di depan kekasih mereka bersama di saat-saat terakhir hidup dan mati. Wajah Ye Chen penuh dengan air mata, dan rasa sakit berdarah membuatnya melupakan reinkarnasi. Kedua putri dari keluarga Sangguan juga terlantar berulang kali dalam dua reinkarnasi malam yang gelap itu juga merupakan bingkai beku abadi, terukir dalam ingatan. Tiba-tiba, reinkarnasi berjalan untuk ketiga kalinya tanpa dipanggil. Dengan air mata berlinang, dia melihat Culinger, menggunakan tubuhnya yang rapuh dan halus untuk memblokir pukulan kaisar untuk Ye Chen-nya, darah yang indah mekar dari Chu Utara ke Chu Selatan, dan ditangkap oleh kekasihnya. Ditarik keluar dari kerikil, mengucapkan kata-kata cinta terakhir pada waktunya. Air mata mengaburkan mata Ye Chen. Itu adalah Culingernya, dengan anak mereka di dalam rahimnya, yang akan memasuki dunia bawah bersama ibunya, dan ibunya serta istrinya memblokir pukulan kaisar besar untuknya. Air mata tumpah pada reinkarnasi, dan jejak itu bergetar lagi. Itu masih dunia ke-9, masih pasukan besar iblis surgawi, memantulkan cahaya kiamat, wajah malam di punggung Jining Suang, tersenyum lembut, menatap tuannya Ye Chen. Pada saat itu, dia tidak lagi mengambil Ye Chen. Chen adalah tuannya, tetapi orang yang paling dia cintai. Seorang putri di dunia fana, hidupnya, legenda juga menyedihkan. Dunia ke-9 tampaknya memiliki terlalu banyak cerita. Banyak cerita membuat jejak reinkarnasi enggan membiarkannya pergi. Di istana bawah tanah Pil City, di depan tungku alkimia yang terbakar habis-habisan, Luo Xi dan Xuan Fei saling berhadapan, menoleh ke belakang dan tersenyum, seolah-olah mereka bisa melihat tembok kota Nanchu dan punggung berwarna darah di dinding dari jarak bermil-mil yang tak terhitung berkelahi dengan setan, berkelahi seperti orang gila. Dengan lompatan mereka mengorbankan semangat alkimia dan membuat Tianji dan. Pada saat ini, hati Ye Chen merasakan sakit yang tajam lagi, bahkan lebih buruk dari sebelumnya, ketika dia menelan pil Celestial Jade, dia melihat dua wanita cantik yang menggunakan hidup mereka untuk membantunya mencapai tubuh suci. Samsara tidak mengerti, dan sebelum air matanya jatuh, dia berbalik sendiri. Ye Chen menghilang dan muncul kembali. Itu adalah Danceng yang sama, seorang wanita berlumuran darah yang berdiri di depan aula, berjuang agar kekasihnya menerobos dan melawan iblis. Itu adalah Jining Suang, orang terakhir yang berdiri di depannya saat iblis menyerang, dan juga wanita terakhir yang mati di pelukannya. Jika ada akhirat, Anda bisa menjanjikan saya cinta seumur hidup. Kata-kata yang tertinggal ini terngiang di telingaku, disertai dengan kelembutan kuno. Sayang sekali dia tidak menunggu janjinya tentang kehidupan selanjutnya sampai dia meninggal. Rasa bersalah Ye Chen memenuhi hatinya, dan air mata mengalir di wajahnya. Betapa kejamnya dia saat itu, mengetahui bahwa dia ingin mendengar kalimat itu, tetapi dia tidak mengatakannya pada akhirnya, membuat seorang wanita yang tergila-gila melangkah ke reinkarnasi berikutnya dengan penyesalan. Siklus reinkarnasi berputar lagi, dan itu masih dunia ke-9. Di gerbang Tianxuan, di mana kelopak bunga bertebaran, seorang wanita, mengenakan gaun pengantin merah cerah, berjalan selangkah demi selangkah ke altar, berbaring di samping kekasihnya, dan tersenyum ke arahnya. Itu adalah Nanming Yusu, putri Kaisar Xuan. Dia awalnya seorang wanita cantik, tetapi dia menikah dengan seorang pria bernama Ye Chen dengan seluruh masa mudanya, hanya untuk menukarnya dengan 3 tahun kehidupan, sebab dan akibat, itu adalah ikatan cinta dan cinta. Ye Chen tertawa dan menangis. Meskipun dia dalam reinkarnasi, dia melihat pemandangan ini lebih dari sekali, tetapi dia masih tidak bisa menahan diri untuk menghapus air mata kelembutan dan rasa sakit yang menusuk hati untuk pengantin wanita. 3 tahun itu adalah 3 tahun yang paling berharga. Gaun pengantin membawa kenangan yang tak terlupakan. Sudahkah kamu menemukan bahwa teleportasi reinkarnasi ini semuanya ada di dunia ke-9? Di Huang berkata dengan acuh tak acuh. Selain itu, setiap kali teleportasi semakin dekat dengan era aslinya. Saya mengerti niat sebenarnya di kehidupan pertama.
Kaisar dunia bawah tertawa, memasuki reinkarnasi, tetapi menyadari perasaan sebenarnya di dunia, itu akan menjadi jejak, membimbingnya ke arah itu. Kata-katanya cukup dalam, dan Di Huang dapat memahaminya. Kedua makhluk tertinggi itu memandang samsara bersama lagi. Setelah beberapa teleportasi, Ye Chen mencapai ujung samsara lagi. Dalam kekacauan, dia berdiri seperti patung di onde sungai panjang waktu, biarkan dunia fana berubah-ubah, diam. Ribuan tahun reinkarnasi, 8 reinkarnasi besar. Yang disebut cinta, dia hanya memahaminya sampai hari ini. Dia belum sepenuhnya memahami hukum tertinggi, tetapi dia memiliki pemahaman yang jelas tentang cinta. Dalam reinkarnasi, keduanya tidak melihat satu sama lain, tetapi cinta, tetapi mengabaikan penghalang ini. Ini adalah arahnya yang sebenarnya. Dia lebih suka menanggung orang biasa daripada kehilangan King. Bisikannya bergema melalui kekacauan dan bergema melalui 8 reinkarnasi besar. Ikuti dia menutup mata, jejak 8 putaran reinkarnasi muncul lagi. Saya tidak tahu berapa kali, dia tiba-tiba menghilang, terikat oleh cinta, dan benar-benar melewati putaran reinkarnasi. Episode 2293 keluar dari reinkarnasi. Di era aslinya, domain spiritual. Domain spiritual hari ini masih berlumuran darah yang belum kering. Di malam yang gelap, puncak gunung yang tumbang, tidak ada yang peduli tentang mereka, rumput dan pohon kering, tidak ada yang menyiraminya, dan mereka bobrok dan hancur. Ini adalah negeri dongeng di bumi, tapi itu terlihat seperti sepotong bumi yang hangus. Angin menderu, dan suaranya merengek, seperti lolongan hantu. Itu benar, tanah ini dilanda perang 3 tahun lalu, dan saya tidak tahu berapa banyak orang yang tewas. Jiwa-jiwa heroik yang tewas dalam pertempuran pasti masih memiliki keinginan lama yang belum terpenuhi. Obsesi yang sangat berat, tidak mau menghilang untuk waktu yang lama. Di bawah bulan, sesosok terwujud, ditutupi jubah hitam, seperti hantu. Itu adalah tubuh suci wanita, berjalan perlahan, selangkah demi selangkah, menatap dengan mata tertunduk, berjalan sepanjang jalan, melihat ke segala arah, mencari 1 inci tanah, seolah mencari sesuatu. Di atas sebidang tanah hangus berwarna darah, dia duduk, perlahan membungkuk, berjongkok di tanah, mengikis tanah, dan mencabut helai rambut dari dalam. Itu adalah rambutnya yang indah, yang diberikan kepada Ye Chen di masa lalu. Seutas rambut untuk seorang wanita, seutas benang seorang pria usia bulan, yang Anda berikan adalah rambut yang indah, tetapi yang Anda tanam adalah cinta. Sudah 3 tahun, dan dia samar-samar mengingat mata Ye Chen, tidak ada kebencian atau kemarahan, tidak ada suka atau duka, saat Ye Chen menyibatkan rambutnya, dia selalu merasa bahwa dunia ini gelap. Mata ratu yang tak tertandingi juga dipenuhi kabut, dan di bawah sinar bulan, mereka memadat menjadi embun beku, dan gambaran masa lalu melebur menjadi kenangan sedih. Maaf. Kalimat ini penuh dengan emosi yang berlebihan, dan air mata di matanya yang indah akhirnya menetes ke tanah, menodai rambut di tangannya, dan meratapi cinta yang hilang. Di bawah rembulan, suara isak tangis wanita itu terdengar cukup jelas. Siapa yang mengira bahwa seorang suci wanita yang sangat dekat dengan Da Cheng, orang yang kejam yang bisa membuat malu kaisar, akan menangis, dan dia juga akan meninggalkan air mata yang menyedihkan untuk suatu hubungan. Tubuh suci wanita, tapi wanita lemah. Munculnya apa itu cinta? Kaisar dunia bawah menghela nafas dan menggelengkan kepalanya tanpa daya, tidak merasa sedikit kasihan pada santo wanita, atau merasa bahwa pasti ada sesuatu yang tak terkatakan tentang santo wanita ini. Tidak hanya dia berpikir demikian, tetapi juga Di Huang. Dia akan mengirimkan rambut indah Ye Chen dan meneteskan air mata untuk Ye Chen, yang membuktikan bahwa dia juga hidup. Seorang suci wanita yang hidup, bahkan jika dia ditemani iblis, pasti memiliki kesulitan yang tidak diketahui. Adapun kesulitan seperti apa, dia tidak tahu. Itu tentu tidak sederhana. Di masa depan, ngobrol baik-baik dengannya, mungkin kamu bisa memicu pemberontakan. Kamu tidak bisa, biarkan Ye Chen pergi. Berikan permainan penuh pada semangatmu yang tak tahu malu, ini 1 lawan 1. Yah, aku percaya itu dia. Malam ini, Kaisar dunia bawah mengobrol sedikit, 1 demi 1, dia menghargai tubuh suci wanita, dan dia juga menghargai Ye Chen, pria bermuka 2 yang maha kuasa. Jika direndam dalam tubuh suci perempuan, maka itu akan benar-benar meledakkan langit. Pada saat itu, mengapa Kaisar Huang harus kembali,
dan hanya tubuh suci wanita yang dapat menyapu seluruh dunia, dan semua suku prasejarah dan alam iblis surgawi harus berbaring dengan patuh di perut mereka. Secara alami, apa yang paling diharapkan oleh Kaisar Dunia Bawah bukanlah ini, tetapi anak-anak yang tersisa dari persatuan Ekaristi, garis keturunan semacam itu di langit, yang tidak pernah terdengar dan benar-benar menakutkan. Di sampingnya, Di Huang tidak berbicara, tetapi hanya menatap Kaisar Ming. Sebagai tubuh suci Dacheng, dia masih memiliki beberapa Taoisme, dia dapat membaca kata-kata hati Kaisar ini, seorang Kaisar Agung yang tidak berpikir untuk berkultivasi Tao sepanjang hari tidak berguna. Kaisar Hades tidak menganggapnya serius, setiap kali Di Huang memandangnya seperti ini, punggungnya akan tegak, dan ketika dia mengatakan tatapan itu, dia juga akan menjadi serius. Jangan menakuti saya punya edisi kolektor. Di Lingyu, Santo wanita belum bangun. Dia tidak takut kotor, jadi dia hanya berlutut di tanah dan mencabut rambut yang tertanam di tanah satu persatu, dan air mata sebesar kacang jatuh setetes demi setetes. Tiba-tiba, ruang di belakangnya terpelintir. Kemudian, saya melihat cahaya langit berwarna-warni terbang keluar, dan setelah melihat lebih dekat, itu adalah pedang Zuxian, masih sulit dipahami, muncul entah dari mana, dan menyatu dengan tubuhnya. Orang suci wanita itu tidak mengatakan sepatah kata pun, dia meraih tubuhnya dengan satu tangan dan meraih pedang Zuxian. Kemudian, lemparkan ke kejauhan sesuka hati. Mengapa tidak mengatakan dia menakutkan? Mendekati Dacheng tanpa batas tidak sesederhana yang dikatakan, bahkan pedang Zuxian tidak dianggap serius, dan itu disebut lemparan acak. Zhu Xianjian bersenandung, dan ingin datang lagi, tetapi tersingkir oleh tubuh santo wanita itu. Hal yang sama adalah fisik suci, dia jauh lebih kuat dari Ye Chen, jika dia mau, dia bisa memegang pedang Zuxian, bahkan ibunya sendiri tidak mengenali palu itu. Dia tidak tahu kapan dia bangun. Dia masih melangkah selangkah demi selangkah, terhuyung-huyung sedikit, memegang helai rambut di tangannya, kehilangan jiwanya, angin menderu, bertiup sembarangan, menyisir rambutnya berulang kali, memukul pipi sedih dan indah itu, yang belum pernah terlihat sebelumnya. Sangat lemah. Saat dia berjalan, dia menghilang, dan tidak ada lagi sosoknya di dunia. Pedang giok abadi memancarkan cahaya surgawi, menghancurkan kehampaan, dan menghilang tanpa jejak. Karena mereka berdua pergi, alam spiritual kembali tenang. Tidak lama kemudian, saya terkejut mendengar ledakan dari ketiadaan, dan celah terbuka. Segera, sesosok jatuh, terbalik mendominasi ditanam di tanah, belum lagi pengalaman fisik, hanya dengan melihatnya, itu sangat menyakitkan. Orang ini, tentu saja, adalah Tuan Muda Ye. Dia akhirnya keluar dari siklus reinkarnasi milenium, mengambil cinta sebagai arah, dilengkapi dengan teleportasi reinkarnasi, dan kembali ke era aslinya. Perjalanan ini penuh dengan kepahitan. Ketika dia bangun, dia bahkan tidak menepuk tanah, dan melihat sekeliling dengan tergesa-gesa. 3 atau 2 detik kemudian, matanya berbinar, dan dia menyadari bahwa ini adalah domain spiritual, bukan domain spiritual dalam reinkarnasi, tetapi domain spiritual nyata dari era aslinya. Kembali, akhirnya kembali. Ye Dasao terjebak di tanah, dengan ingus dan air mata, mengipasi perasaannya secara ekstrim, terjebak dalam reinkarnasi selama 1000 tahun, tidak ada yang berbicara, dan itu sangat sulit bagi anak ini. Ketika dia menyeka air matanya, seorang biksu muda lewat. Dari kejauhan, pemuda itu melihat Ye Chen, dengan ekspresi aneh di wajahnya, dia tidak tidur di tengah malam, kenapa kamu menangis di sini? Tapi memikirkannya, saya merasa lega. Dalam perang 3 tahun lalu, saya tidak tahu berapa banyak orang yang tewas dalam pertempuran di Lingyu. Beberapa orang datang untuk menangis di kuburan, itu bisa dimengerti. Tapi menangis saja. Mengapa wajahmu tertutup kotoran? Bahkan tidak bisa melihat seperti apa. Terbang dan terbang, pemuda itu jatuh tersungkur. Dengan kata lain, itu diambil oleh Ye Chen dengan satu tangan, dan ada beberapa hal yang perlu ditanyakan. Pria muda itu sangat ketakutan hingga dia gemetar beberapa saat, dan dia tidak berani mengeluarkan suara. Sudah berapa lama sejak runtuhnya pilar setan langit di alam spiritual? Ye Chen mengarahkan pandangannya pada pemuda itu, dan jika dia berani berbohong, dia akan menamparnya sampai mati. 3 tahun. Pemuda itu gemetar, meskipun dia tidak tahu mengapa Ye Chen mengajukan pertanyaan seperti itu, tetapi dia harus menjawab dengan jujur, karena mata Ye Chen sangat menakutkan. Mendengar ini, Ye Chen mau tidak mau menyentuh dagunya.
Dalam hatinya, dia merasa lega. 3 tahun tidak terlalu lama. Anda harus memahami bahwa aliran waktu dalam reinkarnasi berbeda dari era aslinya. Agak mirip dengan 6 reinkarnasi di masa lalu. 1000 tahun lagi. Menurut usia ini, dia bisa jadi dianggap orang tua. Di sisi lain, melihat dia tidak berbicara, pemuda itu berbalik dan lari. Namun, setelah berlari 2 atau 3 langkah, Ye Chen membawanya kembali, masih menatap pemuda itu tanpa menyipitkan mata. Dalam 3 tahun terakhir, hal-hal besar telah terjadi di surga. Ini bukan masalah besar. Itu adalah suku prasejarah, yang memberontak sesekali. Membunuh makhluk dengan sembrono. Beberapa hari yang lalu, saya pergi ke Dacu untuk memprovokasi. Saya mendengar bahwa Dacu menantang, dan penantangnya adalah istri dari tubuh suci, Dong Senyaoci. Menurut waktu, saatnya untuk mulai bertarung. Pemuda itu 10-1, dan tidak berani menyembunyikan apapun. Kata-katanya membuat Ye Chen yang pendiam tiba-tiba mengubah temperamennya, dan tekanan kuatnya tiba-tiba muncul. Matanya yang menyilaukan, memancarkan cahaya dingin, dan niat membunuh yang sedingin es membuat dunia membeku sedikit demi sedikit, seperti patung yang terbangun. Dewa Perang, Megatron semuanya seluruh dunia. Klan Desolate hebat, sangat bagus. Ye Chen mendengus dingin dan menghilang dalam sekejap. Setelah dia pergi, pemuda di belakangnya duduk di tanah, terengah-engah, wajahnya pucat dan tidak berdarah. Paksaan Ye Chen terlalu kuat dan menakutkan, dan niat membunuhnya terlalu dingin. Pada saat itu, dia sepertinya lihat ketika dia tiba di Grim Reaper, dia melambai padanya. Maaf, ada keterlambatan di rumah, bab yang hilang akan saya perbaiki secepatnya. Episode 2294 saya kira tidak demikian. Ketika Ye Chen muncul kembali, dia sudah menjadi lubang hitam di luar angkasa, dan dia ingin menggunakan ini untuk kembali ke surga. Dia seperti dewa, menggambar busur terang di lubang hitam, dan niat membunuh tidak dapat ditahan. Tidak sulit membayangkan betapa tidak berdayanya istri-istrinya ketika Han Jiang pergi ke Dacu untuk menantangnya. Sangat sedih, diintimidasi ke pintu rumah. Suku prasejarah sekali lagi menyentuh skala terbaliknya. Tunggu aku. Tatapan kaisar setegas besi. Kali ini, dia tidak akan menggunakan statusnya sebagai Kaisar Chu yang agung, tetapi sebagai seorang suami, untuk mengangkat langit lagi untuk istri dan anak-anaknya, bahkan jika tubuhnya hancur berkeping-keping, dia tidak akan ragu. Memikirkan hal ini, kecepatannya meningkat tajam, mencapai level tertinggi sejak dia berlatih Taoisme. Berjalan ke lubang hitam, gelombang yang akrab tiba-tiba datang. Segera, ada suara mendengung, dan kuali kekacauan muncul entah dari mana, serta pedang kaisar yang rusak, batang besi Ling Xiao, dan kursi naga giok putih, seperti 4 lampu peri, datang langsung ke arahnya. Ye Chen tercengang, 4 lubang hitam muncul entah dari mana. Saat berbicara, Chaos Cauldron telah tiba, dan tubuh besar dari kuali itu melingkari Ye Chen, dan kemudian menggosok tubuh Ye Chen dengan keras untuk mengungkapkan kerinduannya, terima kasih kepada Ye Chen. Yang lain, digosok olehnya seperti ini, langsung pergi ke luar angkasa. Ye Chen juga terkejut, artefak Natal tidak hilang. Segera, dia melihat ke kuali, Bei Sheng masih di sana, berbaring dengan damai. Pada saat ini, dia tidak lagi berwujud iblis, tetapi telah kembali normal, dan banyak orang yang telah berubah menjadi iblis juga telah kembali. Kebangkitan asli mereka, tapi, masih dalam keadaan tersegel. Di sisi lain, batang besi Ling Qiao, pedang kaisar patah dan kursi naga giok putih juga tiba, masing-masing bergetar hebat, tampak bersemangat atau gembira, berputar-putar di sekitar Ye Chen. Ye Chen tidak berkata apa-apa, dan menatap keempatnya dengan mata menyipit. Tidak sulit untuk melihat ada parit di tubuh mereka, seolah-olah dipotong oleh pedang, dan setiap bekas pedang diwarnai dengan cahaya warna-warni. Jelas, ini adalah bekas luka yang disebabkan oleh pedang Zhu Xian. Artinya, mereka berempat pernah melawan Zhu Xianjian sebelumnya, pasti malam itu 3 tahun lalu, Zhu Xianjian pasti ada di sana, tapi dia tidak tahu itu, dan mereka berempat pasti mengejar Zhu Xianjian dan membunuh mereka. Lubang hitam yang mereka masuki tinggal selama 3 tahun, seolah-olah mereka menunggu dia kembali. Penantian mereka memang tidak sia-sia, dan dia memang kembali. Kalian berempat, apakah kamu membunuh Zhu Xianjian? Tanya Ye Chen. Kali ini, keempat gumpalan bayi itu dalam pemahaman diam-diam, gemetar bersama, meskipun mereka tidak dapat berbicara, Ye Chen dapat membaca artinya, tidak. Aku bahkan tidak memikirkannya.
Ye Chen terbatuk datar. Mereka berempat dipotong satu persatu dengan luka di sekujur tubuh, sekilas orang bisa tahu bahwa mereka telah dianiaya. Mari kita bicara tentang pedang eksekusi abadi, itu bukan pedang abadi biasa. Sejauh ini, dia tidak tahu bahan apa yang terbuat dari pedang Zuxian, sangat keras, pencuri tahan terhadap pukulan, dan tubuh suci tidak bisa keluar. Siapa yang benar-benar bisa membunuhnya, ini adalah masih dalam keadaan lemah, jika sudah di puncak maka akan menjadi orang suci. Juga, kemampuan pedang Zuxian untuk melarikan diri adalah jenis yang melampaui langit dan tak tertandingi di dunia, dengan 4 keterampilannya, masih jauh dari kemampuan untuk menangkap pedang Zuxian. Apa yang terjadi di dunia pilar sihir malam? Ye Chen menatap Chaos Cauldron, berharap senjata sihir kelahirannya bisa memberinya jawaban yang akurat. Kuali kekacauan bergetar, sangat bingung, tidak memberikan jawaban apapun. Ye Chen melihat ke samping, lalu melihat pedang kaisar patah, batang besi Ling Xiao dan kursi naga giok putih. Mereka bertiga memiliki reaksi yang sama. Ini membuat Ye Chen mengerutkan kening, jelas, memori dunia pilar sihir, mereka berempat kosong seperti dia, atau mereka terhapus oleh kekuatan misterius. Aneh, sungguh aneh, dia tidak bisa mengetahuinya selama reinkarnasi milenium, dan dia masih tidak bisa mengetahuinya setelah kembali kali ini. Karena dia tidak bisa mengetahuinya, dia berhenti memikirkannya dan melanjutkan perjalanannya, dia harus kembali sebelum perang, dan mengirim wanita jalang bernama Han Jiang itu ke jalan pembelajaran. Langit sangat hidup. Memandang jauh, langit berbintang seperti lautan manusia, satu demi satu sosok manusia, seperti lampu peri, melintasi langit berbintang yang luas, datang dari segala arah, semua berkumpul menuju Wang Xuanxing. Wang Xuanxing, bintang legendaris, adalah bintang terbesar di langit, tapi sayangnya, itu adalah bintang mati menurut legenda. Pada zaman kuno, ada juga pesta yang kuat di bintang kuno ini, tetapi, karena kurangnya sumber debu bintang, kekuatan spiritual layu, mereka pergi satu demi satu, dan berubah menjadi bintang mati selama bertahun-tahun. Di bintang Wang Xuan, ada prasasti dewa yang berdiri di langit, namanya adalah prasasti para pahlawan, dan nama pribadi terukir di atasnya, yaitu untuk memperingati jiwa-jiwa kepahlawanan yang tewas dalam pertempuran ketika iblis menyerbu. Saat ini, Wang Xuanxing penuh sesak dengan orang. Para biksu dari seluruh dunia datang satu demi satu, memenuhi langit dan menutupi bumi, dan puncak gunung juga penuh dengan sosok, baik pria maupun wanita, tua dan muda, dari kuasi kaisar hingga kaisar. Ada banyak kerajaan kekaisaran. Hong Huang benar-benar menipu orang terlalu banyak kali ini. Ada beberapa orang yang menggertak surga. Pembunuhan sembarangan adalah hal yang paling keji. Bahkan lebih keji. Kelancangan seperti itu. Sebelum semua orang tiba, kutukan telah sudah dimulai, dan kemarahan terhadap Hong Huang sudah menembus ke dalam sumsum tulang. Saat marah, orang-orang di dunia tidak bisa menahan diri untuk meratapi dan menyesali kematian Ye Chen. Dewa perang yang tak tertandingi telah membantai kaisar lebih dari sekali, dan menyelamatkan rakyat jelata lebih dari sekali. Dalam jiwa dunia, orang-orang dari Dacu telah tiba. Di tengah diskusi, seseorang menyebutkannya. Dengan satu kata, mata semua orang tertuju ke satu sisi. Di sana, ada gerbang besar yang menjulang ke langit, yang merupakan gerbang Daoyu Kaisar. Dong Huang Taixin maju selangkah, sungguh luar biasa, dengan ekspresi acuh tak acuh, seperti Ratu Perkasa, yang tidak memakan kembang api di dunia, diikuti oleh Dewa Jenderal Tianjiu, Putra Pesawat, Orang Suci, Kaisar Bulan, Dewa Jahat Iblis, dan banyak kuasi Kaisar Chu. Dunia melihat tubuh peri Yao Qi, bukan dalam pakaian wanita, tetapi dalam pakaian pria dengan rambut digulung, mengenakan pakaian perang, dan menantu perempuan Ye Chen lainnya juga seperti ini, semuanya tampak seperti perempuan. Jenderal, pahlawan. Bakat dari Dacu juga telah tiba, masing-masing membawa kendi anggur, dan mereka semua membasahi tenggorokan mereka, menunggu Hong Huang datang, mencoba memarahi satu sama lain sebagai orang bodoh dalam satu nafas. Pada saat ini, talenta dari Xuan Huang, talenta dari surga, dan banyak orang tua yang tidak bermoral akan datang secara diam-diam. Bakat melihat bakat, dan menghargai satu sama lain, mereka harus berkumpul. Grup pendukung legendaris adalah tentang mereka. Terserah mereka untuk membuat Hong Huang tidak dapat mengangkat kepalanya. Mereka tidak pernah mengecewakan langit. Hidup di depan langit. Sejujurnya, ikuti perintahku untuk semuanya. Jangan tutup mulut dan tegur aku sampai mati.
Xie Yun menjadi kakak, menggertak, melakukan mobilisasi sebelum perang. Lihatlah mereka. Menangis dan menangislah mereka. Bakat dari semua sisi menyingsingkan lengan baju mereka, dan amarah yang terpendam di hati mereka sudah membara, menunggu Hong Huang datang, siap memarahi kapan saja. Lihat, lihat lagi. Dewi perlombaan roh memelintir Long Jie, matanya penuh kebencian. Setiap kali dia melihat Dongshen Yaoqi, pangeran dari klan naga, dia sepertinya telah kehilangan jiwanya, ketika dia melihatnya, dia enggan untuk mengalihkan pandangannya, dan bahkan tampak linglung. Dalam adegan seperti ini, para Dewi Ras Roh memiliki keinginan untuk memukul seseorang. Tahukah kamu bahwa kamu sudah menikah dan aku adalah istrimu di depan istrimu, apakah pantas memandang wanita lain seperti ini? Bahkan Dewi Sukuroh curiga bahwa setiap kali dia tidur dengan Long Jie secara tidak sadar akan memperlakukannya sebagai Jining Suang, yaitu, kecabulan legendaris. Long Jie terbatuk kering, dan akhirnya menutup matanya, tapi tetap tidak bisa menahan diri untuk tidak mengintip. Sepertinya ada kekuatan sihir yang menawan di Dongshen Yaoqi sebelum kekuatan sihir ini, dia selalu dikalahkan, dan dia tidak bisa menahannya. Mungkinkah lebih baik, ketika kita pergi tidur lagi, aku akan terlihat seperti dia? Itu juga membuatmu berharap. Dewi perlombaan roh memandang Long Jie sambil tersenyum. Ini, kamu bisa memilikinya. Ini adikmu. Dewi perlombaan roh menjadi marah dan menendang Long Jie. Orang yang juga ditendang adalah putra dewa dari klan Wu. Long Jie mengintip Dewa Timur Yaoqi, tetapi putra baptis klan Wu mengintip Dewi Sukuroh. Dewi ras kuno tidak akan melakukannya, dan mereka lebih kejam daripada Dewi Sukuroh. Melihat gambar ini, ekspresi semua talenta menjadi bermakna. Semua orang di dunia setuju bahwa keempat orang ini datang ke sini untuk menggoda. Long Jie adalah gadis bermuka dua, dan Dewi Sukuroh memiliki temperamen yang panas. Ini adalah pasangan yang bahagia. Dewi Ras Wu berkulit tebal, dan Dewi Ras kuno kejam. Putranya dewa mati lebih awal, jika tidak, itu akan menjadi lebih hidup.